Ini yang sering-sering bilang gitu loh, bahwa kita itu diinstal oleh orang tua kita dengan DNA, epigenetika, lalu pendidikan di awal pertumbuhan, umur 0 sampai 8 tahun. Di situ juga nanti kita diinstal. Begini, orang tua kita kan seperti halnya diri kita juga memiliki percikan ruh keilahian gitu ya. Aku tiup kan ruhnya itu kan kepada semua manusia gitu loh. Jadi mereka pun punya ruh gitu. Mereka punya juga skenario atau kurikulum pendidikan jiwa. Nanti mereka diarahkan untuk mendidik diri kita yang nantinya akan menjadi instalan yang tadi saya bilang gitu loh, pembentukan identitas ya bagi diri kita. Lalu yang kedua ya, caranya adalah melalui keputusan yang kita pilih dan kita lakukan, dan itu secara hakikatnya diputuskan atau dipilih, dilakukan oleh ruh melalui jiwa. Jadi ruh ini ya tadi lagi sudah mempunyai suatu program yang sudah sempurna lah. Kurikulum pendidikan jiwa itu dihadirkan oleh ruh tadi. Bagaimana nanti dia hadir di fisik, tadi kan sudah melalui jiwa, lalu melalui fisik. Fisik memiliki suatu kecerdasan, yaitu juga ada bagian-bagian ruh yang kemudian terkondisikan. Kecerdasan fisik ini, bagaimana dia memaknai, bagaimana dia melihat, itu ya landasannya dari program-program yang sudah dimiliki oleh ruh tadi gitu loh. Jadi semua ini akan menghadirkan suatu pengalaman jiwa, di mana jiwa ini bahasanya seperti membahas tentang mi'raj. Jiwa-jiwa yang ingin bertemu dengan Tuhan, mi'raj itu kan pertemuan Rasulullah gitu dengan Tuhan gitu ya. Itu diperjalankan oleh Tuhan. Jadi artinya bukan kita sendiri yang ngatur itu semua. Nah ini kan sebenarnya juga ada gambaran bahwa sebenarnya secara utuh kita sudah menyatu dengan Tuhan. Tidak ada jiwa yang kemudian pernah berpisah dengan Tuhan. Ya. Hanya saja di sini ada suatu ekspresi ketuhanan yang menghendaki ada suatu perjalanan kesadaran, yaitu khususnya jiwa, di mana jiwa ini diarahkan menjadi bagian dari ketuhanan yang mampu menyadari transformasi dirinya dari yang tadi merasa terpisah menjadi menyatu. Bisa dipahami nggak sampai di sini? Ya. Oke, bagaimana yang mengatasi emosi rasa kesal? Oke, ini nanti Bu Trini ya, kita bahas nanti di pembahasan yang ini. Mudah-mudahan akan tersangkut juga. Insya Allah ada. Paham ya? Oke, mantap. Waalaikumsalam Kak Siti. Waalaikumsalam Bang Iskandar. Ya, waalaikumsalam nih Kak El Bakri, Kak Zen, Kak Divo, waalaikumsalam. Oke, saya izin scrolling dulu ya sambil teman-teman coba kalau ada pertanyaan mungkin boleh ditanya juga kaitannya dengan apa yang saya jelaskan tadi. Kan kunci penerimaan itu seperti apa? Kunci penerimaan itu awalnya pintunya adalah sadar dulu ya. Sesuatu yang tidak pernah disadari tidak akan pernah bisa diterima. Dan kemudian kita berjarak dengan apa yang sedang kita akan terima. Karena tidak akan pernah ada penerimaan ketika kita tidak pernah sadar bahwa ada sesuatu yang hadir dan itulah yang menjadi objek untuk kita terima. Apakah itu pikiran, perasaan, atau emosi? Seperti itu teman-teman. Oke, bisa ya? Alhamdulillah. Oke, kita lanjut lagi teman-teman ya. Izin melanjutkan. Jadi kita udah tahu tadi ya, ternyata cara kita itu akhirnya mendapatkan program pendidikan jiwa melalui lingkungan kita dan melalui diri kita sendiri nantinya, melalui pikiran, perasaan, dan emosi. Jadi jiwa itu kan punya bagian yang membentuk jiwa, yaitu pikiran, perasaan, dan emosi. Ini akan menjadi memori di astral jiwa kita yang nanti ketika kita mati pun ini akan terbawa. Jadi kalau kita itu terus-menerus dikuasai oleh cerita tadi atau diperbudak oleh cerita yang menghasilkan perasaan dan emosi, maka itu akan terus terpenjara dalam perbudakan tadi jiwanya.
Oke, kalau teman-teman iseng-iseng gitu nonton apa konten YT yang mungkin membahas tentang horor gitu, banyak kita disajikan pengetahuan bahwa ada jiwa-jiwa yang mungkin dikatakan sebagai tersesat. Dikatakan tersesat ya karena dia nggak bisa pulang. Kenapa dia tidak bisa pulang? Karena terpenjara dari perbudakan pikiran, perasaan, dan emosinya tadi. Gitu ya, ini perlu dibantu secara energi. Bagaimana dia itu bisa kembali nantinya. Ya. Oke, kita lanjut lagi teman-teman ya. Fisik punya kecerdasan, ada namanya neuron di otak ya, dan juga hormon di tubuh atau di sel tubuh ya. Ya, jadi kita itu berpikir tuh ya, otak ini ada neuron yang punya kecerdasan, dia bekerja gitu. Cara dia bekerja juga nanti dipengaruhi oleh kesadaran ruh tadi, yang akhirnya mendorong, oke, bekerjanya apa namanya listriknya belok ke kiri ya, maka kemudian muncul ide belok kiri gitu ya. Oh belok kanan ya, belok kanan. Oh lari, lari. Berhenti, berhenti gitu kan. Ya itu, karena kenapa saya bisa mengatakan pendapat saya seperti itu, karena memang kita pun nggak bisa kontrol sebenarnya cara kita berpikir seperti apa. Ya, coba teman-teman pikir lebih mendalam lagi, coba di kontemplasikan gitu loh. Ketika saya berpikir, dari mana asalnya pikiran ini? Secara coba saya dalami, kok saya nggak ketemu, gitu loh. Bahwa tiba-tiba pikiran itu yang terpilih untuk muncul. Kenapa antara saya dan orang lain jadi berbeda pendapatnya? Ya pendapat kan hasil dari pikiran ya. Ternyata memang rahasianya adalah ada di program pendidikan jiwa manusia tersebut yang mengarahkan manusia untuk mengalami peristiwa, di mana peristiwa itu justru akan membantu jiwa untuk bisa mengenal Tuhan. Gitu. Oke, Kak Zaini, bagaimana membedakan keputusan kita pilih dan ketentuan roh yang telah presisi dalam perjalanan hidup? Jadi begini, sebenarnya tidak ada yang dikatakan keputusan yang kita pilih itu nggak ada. Ya, makanya saya bilang, kalau kita bilang bahwa itu maksudnya ada keputusan yang kita pilih, berarti kita ada dong. Ya, padahal adanya kita juga dihadirkan oleh kekuasaan Tuhan. Berarti ketika Tuhan menguasai secara utuh diri manusia, sebenarnya manusia ini hanya ekspresi dari ketuhanan itu sendiri. Ketika kita cuman ekspresinya, apakah kita bisa mengklaim bahwa diri kita itu ada? Gak bisa kan? Misalkan saya ekspresi begini-begini gitu. Apakah ekspresi ini bisa mengklaim bahwa dirinya dia ada? Sementara untuk begini-begini saya berkuasa penuh. Saya berhentikan, maka itu hilang. Gak ada tuh yang begini-begini, gak ada. Ya. Nah itu, padahal yang begini-begini kan memunculkan atau memercik di dalam bentuk ruh tadi gitu. Gitu. Oke, sampai hampir tidak bisa bernafas. Oke, mantap Kak Lomba. Oke, apakah sesuatu yang hadir itu kendalinya kesadaran harus selalu diterima? Ya nanti memang kita menyelaraskan diri ya. Jadi bahasa harus diterima juga perlu diwaspadai, karena kalau kita mengatakan harus nanti akhirnya kita nggak fleksibel, kita nggak bisa mengalir ya. Ini justru akan menjadi suatu sikap yang terselubungi oleh kebijaksanaan. Seolah-olah kita tuh sudah menerima, kita itu sudah dalam track yang baik. Padahal ego masih memaksakan diri untuk bisa menjadi orang yang menerima. Nah, ini juga nggak cocok dengan konsep penyatuan atau keselarasan ya. Karena tetap ada
keinginan untuk menentukan, dan ketika itu tidak terjadi pasti muncul ketidaknyamanan di diri kita. Oke, saya lanjut lagi. Ruh menjadi landasan bekerjanya jiwa dan fisik, sehingga menyajikan hidangan takdir dalam bentuk kenyataan subjektif. Itu yang tadi saya sempat jelaskan juga ya. Oke, ini ada pertanyaan juga, kapan kita harus menerima dan menolak? Itu akan terkondisikan lah gitu loh. Kalau kita mau lihat dari sisi aturan manusianya, yang menerima itu sebenarnya menerima dan menolak juga harus dilihat sebagai apa kita menerima dan menolak. Kalau sebagai ego itu ya menerima dan menolak itu tentunya disesuaikan dengan kategori keinginannya. Mana yang sesuai dia akan terima, yang menolak dia. Ya, jadi kalau kita mau menerima ya hadirkan dulu kesadaran yang lebih memiliki kualitas yang tinggi dulu secara frekuensinya, itu damai ya. Di situ kita menerima dan menolaknya akan menjadi selaras dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Oke, lanjut lagi. Saat mengalami kenyataan subjektif, saya ulang dari yang sebelumnya. Ruh menjadi landasan bekerjanya jiwa dan fisik, sehingga menyajikan hidangan takdir dalam bentuk kenyataan subjektif. Saat mengalami kenyataan subjektif, manusia perlu belajar selaras. Selaras adalah jalan penyatuan dengan Tuhan melalui ciptaannya, ya. Agar bisa selaras atau mengalir, yang mungkin juga teman-teman pernah dengar ya, istilahnya ada aliran Tao, gitu ya. Ini dari Cina dan menyebar ke Jepang juga. Manusia harus bisa melepaskan, ya harus ini dimaknai perlu ya, perlu bisa melepaskan identitas yang membuat selalu ingin mengontrol atau menentukan, ya. Nah, cuman kebanyakan nih, saya juga sering dikomplain gitu loh oleh teman-teman. Ya kalau kita nggak ngontrol gimana kita memenuhi kebutuhan kita? Susah dong, gitu loh. Kita nggak bisa berusaha dong kalau kita tidak mengontrol, gitu. Terus gimana kita bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita tadi, tagihan-tagihan itu? Gimana caranya? Nah, ini saya coba jelaskan di sini. Tidak mengontrol bukan berarti pasif. Manusia yang jiwanya sudah tidak dikendalikan pikiran atau diperbudak pikiran tadi ya, akan memiliki kualitas kejernihan yang membuat mampu melakukan tindakan yang tepat. Nah, inilah yang tidak dipahami oleh kebanyakan orang yang berpikir ketika kita itu berserah diri, seolah-olah kita melupakan kebutuhan pemenuhan kebutuhan material di dunia ini gitu loh. Enggak begitu ceritanya. Oke ya. Jadi justru kita akan mampu mendapatkan petunjuk bagaimana bisa memenuhi kebutuhan kita. Ya. Kebanyakan orang itu melihatnya, oh kita berdamai, atau kita itu menjaga vibrasi. Lalu kemudian dikatakan vibrasi itu seolah-olah tidak bisa menjadi sesuatu yang mampu untuk memenuhi kebutuhan materi kita. Nah, berarti kalau masih membahasnya seperti ini, artinya belum benar-benar paham bahwa ketika kita menyesuaikan vibrasi kita dengan benar, secara kualitas, jiwa kita itu memiliki energi yang cocok dengan kemudahan, yang cocok dengan keberlimpahan. Ketika dunia ini memang dibentuk oleh energi, apakah itu tidak memungkinkan untuk kita bisa mendapatkan apa yang kita butuhkan kaitannya dengan kebutuhan materi kita ini? Pasti bisa terpenuhi. Ya, jadi agak tanggung belajarnya kalau kemudian kita mengatakan bahwa vibrasi ini seolah-olah tidak perlu kita jadikan ini gitu loh, perhatian. Vibrasi itu tentunya bukan kita seperti menggambar ada vibrasi seperti itu, tapi secara kualitas kesadaran, emosi, pikiran, yang nanti ada ekspresi seperti sabar, menerima, segala macam.
berusaha, bersungguh-sungguh. Itu akan menjadi ekspresi dari vibrasi. Jadi nggak mungkin kita bicara vibrasi secara pemahaman yang sempit tadi, seolah-olah vibrasi itu hanya suatu kondisi yang tidak relate dengan apa yang kita mampu ekspresikan dalam bentuk usaha. Loh, usaha itu juga merupakan dampak dari adanya vibrasi. Pada level vibrasi atau frekuensi apa kita kemudian bisa hadir di situ? Kalau kita bicara tentang energi kan nanti ada vibrasi, getarannya, dan ada frekuensinya, levelnya. Kalau levelnya rendah frekuensinya, nah ini cocok dengan yang namanya masalah. Ya, kondisi-kondisi di mana kita itu selalu kesulitan. Bahkan ketika kita dapat uang pun juga nggak lama langsung habis. Gitu ya. Oke, jadi kalau tadi saya sudah sampaikan bahwa jiwa-jiwa yang sudah tidak dikendalikan oleh pikiran atau diperbudak pikiran justru memiliki kualitas kejernihan yang membuat mampu melakukan tindakan yang tepat. Kenapa bisa tepat? Karena diarahkan oleh Allah yang Maha Tahu, gitu. Hal ini terjadi karena jiwa yang jernih tidak tertutup oleh keinginan yang biasanya menutup kesadaran dengan bentukan hal yang diinginkan. Jadi misalkan teman-teman, bukan misalkan ya, mungkin teman-teman pernah mendengar cerita ya, ada orang yang tenggelam perahunya lalu meminta pertolongan. Ya. Tapi di dalam benaknya itu dikuasai oleh bentukan pertolongannya itu harus seperti apa. Kebetulan bentukannya adalah A misalkan ya. Yang datang B dan C, padahal B dan C juga bisa menolong. Tapi karena yang diinginkan oleh pikiran, di mana dia juga masih diperbudak oleh pikirannya, itu adalah A, maka dia tidak pernah bisa memilih atau berserah diri untuk menerima pertolongan dari yang bentuknya B atau C. Padahal mungkin yang diberikan oleh B dan C ini justru sesuatu yang bisa menyelamatkan jiwanya. Nah, inilah kepicikan pikiran manusia ketika diperbudak itu jadi selalu kaku, ya. Kaku, pengennya kalau itu ya itu aja. Kalau saya misalkan ada, jangan saya lah ya, ada teman-teman yang bukan berarti yang ini juga, ada yang lain lah misalkan ya, biar tidak terlalu menunjuk gitu ya. Ada yang ditinggalkan oleh pasangannya gitu. Maka yang dia dalam benaknya itu karena dia pernah punya memori betapa nyamannya dengan pasangan ini, diperbudak oleh pikirannya untuk terus-menerus meminta kondisi yang sama selalu hadir. Padahal bukan tidak mungkin. Ini adalah bentuk penyelamatan oleh Tuhan. Ya, tapi dia tidak mampu berpikir positif dalam hal ini. Melihat bahwa ini adalah sebagai pertolongan. Sama seperti tadi kan, yang tenggelam perahunya ditolong oleh bentuk B dan C tapi nggak mau diterima. Ya. Coba diperluas lagi pemahamannya, dan untuk bisa memperluas ini hanya bisa dilakukan ketika manusia itu sudah mampu untuk berdamai dengan kehidupannya, dengan apa yang disajikan oleh Tuhan di dalam kehidupannya. Seperti keinginan untuk ditolong dalam bentuk yang spesifik. Nah, ini yang tadi saya sampaikan ya. Hal ini membuat jiwa menuhankan ciptaan karena rasa cukupnya bergantung pada kehadiran ciptaannya dalam bentuk tertentu, uang misalnya. Nah, kita kan misalkan nih pengen, aduh hidup ini gak nyaman nih. Lalu kita diperbudak tadi dengan pemahaman bahwa uang ini adalah sumber kenyamanan. Maka kita tidak akan berkenan untuk menghadirkan kenyamanan dalam bentuk kedamaian saat tidak ada uang itu atau uang itu belum kita dapatkan. Padahal sesederhana sebenarnya kalau kita mau bahagia, itu kita bisa putuskan sendiri. Dengan cara apa? Ya lepas dulu tentunya ya perbudakannya dari pikiran. Setelah itu arahkan pada sesuatu yang mungkin di masa lalu pernah terjadi atau yang sedang kita alami saat ini, dan itu merupakan hal-hal yang baik yang bisa kita nikmati secara kualitas. Maka kita akan langsung bisa bahagia tanpa syarat. Ya. Syaratnya hanya menerima, berserah diri. Itu akan langsung kita bisa bahagia. Bukan karena kita bergantung kepada yang namanya
materi. Oke, lanjut lagi. Namun saat jiwa jernih, pintu keterhubungan dengan Tuhan terbuka. Ya, inilah kita bisa mulai menyatu tuh ya di sini gitu. Jernihkan dulu jiwa kita dengan penerimaan. Jiwa yang jernih pasti sudah damai. Nah, artinya di sini kita diingatkan untuk rajin menjadi penyaksi, karena dengan menjadi penyaksi lah kita itu bisa damai jiwanya. Secara hukum energi, atau di sini yang saya maknai adalah emosi, damai memiliki level frekuensi yang tinggi, cocok dengan energi keberlimpahan. Ini sesuai yang tadi saya sampaikan ya. Maka mencari uang akan mudah karena energinya sesuai dengan frekuensi uang. Ya bukan kita seperti binatang ya, ngejar-ngejar ke sana ke sini gitu loh. Ayo berusaha, ayo harus bisa begini, harus bisa begitu. Seolah-olah itu justru mempertegas bahwa kita itu kekurangan. Memastikan kita bisa ada di dalam suatu kondisi tertentu, tanpa disadari kita mempertegas kesadaran kita bahwa kita belum ada di dalam kesempurnaan. Padahal sebenarnya manusia yang tadi dibilang sudah diliputi oleh Tuhan, sudah menjadikan bagian ekspresi dari ketuhanan ini, ya, itu sebenarnya secara hakikatnya sudah sempurna. Tapi kesempurnaan, kalau taruhlah saya adalah ini, mau saya begini, mau saya begini, itu semua sempurna. Karena dihadirkan oleh apa? Oleh yang maha sempurna. Mau saya yang begini karena gatal-gatal pun dia juga kesempurnaan. Tapi di kacamata manusia ketika gatal-gatal, ini ada yang kotor. Ketika kotor dianggapnya bukan sempurna. Gitu ya. Oke, lanjut lagi. Nanti untuk yang tanya mohon sabar ya. Belum saya scroll, belum saya baca, jadi sebelum saya jawab, bukan saya ignore, bukan saya abaikan ya. Jiwa yang jernih pasti sudah damai. Secara hukum energi emosi, damai memiliki level frekuensi yang tinggi, cocok dengan energi keberlimpahan, maka mencari uang akan mudah. Karena energinya sesuai dengan frekuensi uang. Jiwa yang terhubung dengan Tuhan, kualitas intuisinya akan menghadirkan keberuntungan atau kemudahan. Jadi gini maksudnya teman-teman ya. Ketika kita itu sudah terhubung dengan Tuhan, oh ini dijelaskan setelahnya, saya lanjutkan ini dulu ya. Jadi kenapa kemudian jiwa yang terhubung dengan Tuhan itu kualitas intuisinya itu menghadirkan keberuntungan ya? Karena dari sisi energi keterkaitannya sudah dijelaskan di atas yang tadi emosi itu sudah damai, damai itu cocok dengan keberlimpahan. Keberlimpahan itu juga akan sealiran dengan yang namanya kemudahan atau keberuntungan ya. Dari sisi spiritual atau agama, keterhubungan dengan Allah bisa dilihat sebagai kondisi menyatunya jiwa dengan Allah. Artinya jiwa sudah memenuhi janjinya untuk hanya menuhankan atau mengesahkan Allah, maka Allah akan memenuhi janjinya menghadirkan atau mengabulkan doa dari hambanya. Ya, jadi kan teman-teman sering yang menanyakan gitu tentang doa. Yang kemarin juga saya sudah sampaikan ya bahwa doa itu pada level hakikat dan ma'rifat sebenarnya tidak lagi muncul dalam bentuk mantra. Mantra itu saya maksud adalah kata-kata yang diucapkan dengan tujuan tertentu. Misalkan meminta. Mungkin mantra ini nggak kayak dukun gitu ya. Tapi dukun tuh kan sebenarnya meminta sesuatu dengan ucapan-ucapan yang berdasarkan energinya nanti akan bisa menghadirkan apa yang diminta gitu. Jadi kayak menyediakan wadah energinya dan dia kemudian meminta. Dia akan bisa mendapatkan ketika wadahnya itu sudah tersedia. Ya, jadi kembali lagi doa itu memang di level syariat yang memang diajarkan
Bukan berarti manusia itu tidak perlu berdoa. Lalu kemudian kita bicara tentang sholat. Sholat juga adalah kumpulan dari doa, karena banyak ucapan-ucapan di situ ya, mantra-mantra gitu. Doa secara umum pemahamannya adalah perkataan dan perbuatan sebenarnya, ya, yang ditujukan untuk menghadirkan sesuatu gitu loh. Ya, doa juga kan artinya menghadirkan atau mengundang. Ya, nah itu teman-teman ya. Jadi ketika kita sholat itu, mungkin nanti teman-teman bingung kalau doa itu tidak perlu dilakukan, karena kita itu sudah sebenarnya tidak pernah terpisah dengan Tuhan. Lalu berarti sholat juga tidak perlu dilakukan dong. Ya, enggak seperti itu juga pemahamannya. Jadi begini teman-teman ya. Ketika kita sholat juga, yang jadi pertanyaan di awal tadi yang sempat saya sampaikan kepada teman-teman, kita itu sholat sebagai apa hadirnya? Apakah kita sebagai ego dalam bentuk jiwa yang masih diperbudak oleh identitas? Atau kita sholat itu sebagai kesadaran atau jiwa yang sudah dilepaskan dari identitas? Dengan kata lain, jiwa ini yang sudah murni, bukan yang terkotori oleh identitas. Kalau kita masih terhubung atau sholat dengan kondisi ego tadi, maka sholat ini nggak akan ada dampaknya. Tidak akan menghasilkan suatu perwujudan agar manusia itu tidak melakukan perbuatan keji dan mungkar. Tetap aja kita akan keji dan mungkar. Karena kembali lagi, orang-orang yang masih sholat dengan identitasnya dipastikan tidak memahami, ya, tidak memahami bagaimana melepaskan identitas ini dari dirinya. Dia merasa masih identik dengan identitas tadi, bahwa saya adalah yang punya fisik ini, yang berpikiran, berperasaan, dan ada emosinya. Inilah saya secara utuh, dan saya terpisah dari Tuhan. Maka sholatnya kita tentunya adalah suatu penyembahan kepada sosok yang kita ciptakan dan kita namai sebagai Allah. Ya, nah, itu teman-teman ya. Jadi kalau kita paham ini, harapan saya kita itu bisa sholat dengan menghadirkan diri itu sebagai jiwa yang kesadarannya tidak dikotori oleh identitas. Apa cirinya jiwa yang sudah tidak lagi dikotori oleh identitas? Dia sudah mampu untuk damai. Ya. Mampu untuk damai. Ekspresi yang damai itu seperti apa? Dia mampu selaras dengan apapun juga yang terhadirkan. Jadi ketika kita sholat itu, kalau memang kita sudah hadir sebagai jiwa yang tidak terjebak oleh identitas, kita sholat tuh ngalir. Kebanyakan kita kan masih hadirnya sebagai jiwa yang terjebak oleh identitas, sehingga ketika kita sholat itu kita nggak ngalir. Contohnya apa? Misalkan kita sibuk menjaga kesempurnaan gerak dan ucapan, seolah-olah kalau gerakannya salah sedikit aja, ini nggak jadi nih. Ini nggak akan menghasilkan pahala lah istilahnya gitu. Bahkan dikatakan mungkin akan menjadikan ini sebuah dosa. Ya, jadi teman-teman yang udah bertanya di bawah ya, mohon maaf saya belum jawab karena saya coba menjelaskan supaya nggak terputus ya penjelasannya. Jadi sholat itu kembali lagi, kalau memang sudah bisa menghadirkan jiwa yang kesadarannya murni, tidak terkotori oleh identitas, tidak dikuasai, tanda-tandanya jiwa sudah mampu untuk berdamai. Dan damai itu sebenarnya dihasilkan dari penyaksian. Maka jiwa itu tidak sibuk menentukan. Dia hanya hadir sebagai penyaksi di dalam sholat. Dia menyaksikan semua secara utuh. Apa yang dilakukan oleh fisik, oleh pikiran, oleh perasaan dan emosi. Dia tidak melekat kepada itu semua. Dia tetap hadir dengan kejernihan.
Ya. Kejernihan jiwa itu akan meningkatkan kualitas atau level kesadarannya sehingga mampu terkoneksi dengan Tuhan secara utuh. Maka apa yang ditampilkan dari fisik, jiwa, dan pikiran, perasaan, dan emosinya itu akan menjadi jembatan untuk mendapatkan suatu keterbukaan pemahaman bagi kesadaran jiwanya yang mampu mengenal Tuhan di situ secara lebih utuh lagi. Oh begini ya, tiba-tiba keidean gitu. Aduh, kok ada muncul suatu petunjuk tertentu secara teoritis bagaimana kita memahami tentang ketuhanan, bagaimana kita bisa menyatu dengan Tuhan. Kok tiba-tiba muncul di dalam sholat ini? Maka petunjuk-petunjuk itu justru nantinya akan menjadi faktor yang menghindarkan manusia itu melakukan perbuatan keji dan mungkar. Sementara saat ini, mungkin kalau mau jujur mengakuinya, bahasa keji dan mungkar aja kita nggak paham. Artinya itu apa keji dan mungkar itu? Keji itu sesederhana bahwa ini adalah tindakan yang tidak beretika. Ya. Mungkin kita berpikir kita sudah beretika, kita kan berbuat baik kepada orang lain, kita melakukan amal soleh kepada orang lain, kita menjaga diri kita, seolah-olah itu sudah perbuatan beretika, ya. Tapi kita tidak pernah benar-benar beretika kepada Sang Pencipta. Kenapa? Karena setiap terjadinya kesalahan, secara tegas kita melihatnya ini sebagai sesuatu yang buruk. Tidak pernah kesalahan itu mampu kita lihat sebagai kebaikan. Karena di balik kesalahan itu ada kemanfaatannya, ada hikmahnya. Terus kapan kita bisa mengatakan kita itu beretika gitu loh, ketika kita meniadakan Tuhan di situ? Artinya kita nggak benar-benar beretika sebenarnya. Nah itu teman-teman ya. Lalu mungkar itu apa? Tidak sesuai dengan apa yang seharusnya. Yang seharusnya bagi jiwa itu apa? Mengesa, menyatu dengan Dia. Pada kenyataannya kita tidak pernah bisa mengesa, tidak pernah bisa menyatu dengan Tuhan, karena kita membiarkan secara kesadaran terjebak di dalam identitas diri kita. Kesadaran kita, kesadaran jiwa kita dikuasai dan tetap diperbudak oleh identitas kita melalui emosi-emosi yang terhadirkan dari peristiwa-peristiwa yang kita alami. Berarti kita tidak mengerti bagaimana menerima itu semua. Gitu teman-teman ya. Oke, ini saya tulis juga di sini tentang doa. Doa itu adalah perbuatan dan perkataan. Ya, tadi saya bilang untuk menghadirkan sesuatu. Tapi yang dihadirkan ini biasanya pengennya ciptaan-ciptaan gitu, bukan penciptanya. Ya. Pengennya dapat peristiwa yang enak, yang nyaman. Pengennya dapat materi gitu kan. Bukan kita harus meniadakan materi ya, tapi coba hadirkan materi ini saat secara kualitas jiwanya itu sudah mampu untuk tidak lagi diperbudak oleh yang namanya identitas. Maka nanti materi itu akan dihadirkan sebagai pelengkap penyatuan jiwa dengan Sang Pencipta, membuka kesadaran jiwanya untuk bisa menyatu dengan Tuhan. Begitu, ya. Jadi doa itu sumbernya pikiran awalnya. Tapi kalau pikiran kita itu masih dikuasai oleh tadi identitas, maka ya apa yang kita inginkan dari doa itu hanyalah sesuatu yang akan menjadi Tuhan bagi diri kita nantinya. Jiwa yang sudah menyatu tidak sibuk berdoa meminta tambahan nikmat karena sudah ada rasa cukup. Ya, itu ciri-cirinya orang yang sudah mampu untuk ya istilahnya terbuka ya jiwanya, tidak dikuasai oleh identitas sehingga kemudian rasa cukup tuh udah ada gitu loh. Adalah suatu rasa yang akan terhadirkan ketika jiwa itu sudah mampu berdamai dan mampu berserah diri. Maka rasa cukup itu akan hadir.
Bukan memaksa diri untuk menerima, udah ini kan udah cukup ya. Udah jangan minta lagi, kalau minta lagi nanti dampaknya kamu akan begini dan begitu gitu. Dengan pemahaman seperti itu, afirmasi bahwa meminta itu adalah sesuatu yang buruk, lalu kemudian kita istilahnya tidak mengizinkan diri kita melakukan hal tersebut, bukan karena kesadaran, tapi hanya karena diri kita itu tidak ingin masuk di dalam kategori sebagai orang yang jahat. Ya tetap ini ego juga gitu loh. Ego yang bertopeng kebaikan, kebijaksanaan, bertopeng spiritual. Bahwa saya tidak meminta untuk memenuhi kategori sebagai orang yang berspiritual, yang sudah ada di makom hakikat. Ya. Ini keterjebakan lah di dalam proses, tapi ya nggak apa-apa. Kenapa saya bilang nggak apa-apa? Ya kembali lagi tadi kita dari awal sudah berbicara bahwa ini adalah kaitannya tentang kurikulum pendidikan jiwa yang munculnya dalam bentuk takdir dan itu sudah mengikat secara utuh dan sempurna. Jadi kalau ada teman-teman yang masih dalam kondisi ini ya pahami aja memang prosesnya di saat ini dia dihadirkan dalam kondisi yang seperti itu dan itu kesempurnaan bagi dia. Jadi bagi kita tidak perlu terlalu meributkan gitu ya. Kenapa ya orang itu masih seperti itu ya? Itu salah. Oke salah, tapi coba lihat secara kemanfaatan dan kesempurnaannya dari Tuhan ya. Jadi hadirkan Tuhan ketika kita ingin juga menilai sesuatu gitu ya. Makanya di Quran juga dikatakan kita diarahkan untuk melihat Tuhan kemana saja kita menghadap pada peristiwa yang buruk kita lihat Tuhan, yang negatif kita melihat Tuhan, bahkan ketika terjadi perang, korupsi, apa juga ada Tuhan hadir di situ. Dia menghadirkan kesempurnaan dalam sesuatu yang mungkin kita lihat buruk. Kita melihat itu buruk seperti halnya Nabi Musa yang melihat keburukan yang dilakukan oleh Nabi Khidir saat membunuh anak kecil, melubangi perahu nelayan dan membangun rumah orang jahat gitu. Itu hanya ketidakmampuan berpikir atau keterbatasan pikiran kita tidak mampu melihat apa yang terjadi di masa depan. Sehingga kemudian kita secara utuh menghakimi ini sebagai sebuah keburukan. Padahal ini semua adalah kebaikan-kebaikan, semua adalah dalam rangka Tuhan itu memperjalankan jiwa mereka yang terlibat di dalam peristiwa itu. Agar jiwa itu, terima kasih Bang Yan, agar jiwa itu bisa mengenal Tuhan sebagai tempat dia kembali. Ya. Ya mudah-mudahan teman-teman tuh bisa memahami ini secara utuh ya. Jadi biar teman-teman itu ya melihat hidup ini dengan perspektif yang berbeda lah. Nggak gampang ke-trigger karena kita itu terima kasih Bang Zaini, mampu melihat kekuasaan Tuhan di situ. Kak Mia terima kasih. Oke kita lanjut lagi teman-teman ya. Tadi jadi jiwa yang sudah menyatu itu dia tidak lagi sibuk berdoa karena sudah ada rasa cukupnya. Jika ada yang hadir di pikiran atau dalam bentuk keinginan untuk mendapatkan ciptaannya, maka ini adalah kehendaknya. Jadi bukan berarti ya jiwa-jiwa yang bersih itu tidak punya keinginan, punya dia keinginan. Dan itu ternyata kalau kita mau telusuri lebih dalam lagi alirannya, justru itu adalah bentuk dorongan intuisi yang diberikan oleh Tuhan. Dan itu adalah pasti kehendaknya. Tapi ketika dia itu berkeinginan, dia juga tidak sibuk untuk berdoa. Ya, hal ini tidak secara khusus diucapkan. Jadi kalau ada keinginan tuh nggak diucap-ucap aja gitu loh. Dalam bentuk mantra yang bentuknya permintaan. Tapi ada dorongan ketertarikan yang kuat mendapatkannya. Jadi misalkan teman-teman nih udah damai nih, tiba-tiba jalan-jalan ke mall ngelihat sebuah sepatu gitu loh. Lihat sepatu, waduh ini keren banget ini. Entah kenapa nih dorongannya kuat banget. Aduh,
ini kayak jodoh saya, bahasanya kurang lebih seperti itu. Ini kayaknya jodoh saya nih sepatu. Ya. Nah, ketika kita kuat dorongannya seperti itu, ya, dan seperti tidak ada keraguan, tapi juga bukan karena ingin mendapatkan hal tersebut supaya kita mendapatkan apa namanya keberuntungan lah istilahnya. Nah, sebenarnya itu adalah sesuatu yang dikatakan intuisi gitu loh. Gimana Allah ingin memperjalankan jiwa kita untuk bisa terkoneksi dengan sepatu itu dalam bentuk nikmat-nikmat yang bisa dirasakan ketika menggunakan sepatu itu, ketika kita tidak diarahkan secara kuat sampai akhirnya kita bisa mendapatkan sepatu itu gitu. Nah ini kan sebenarnya akhirnya jadi perjalanan yang sudah sempurna. Ketika kita ingin mendapatkan sesuatu, udah ada dorongnya kuat, tapi bukan untuk mendapatkan validasi, tapi sekedar adanya kecocokan gitu loh. Kayak berjodoh. Kayak ini, waduh pas banget buat saya. Kalau ditanya, pasnya gimana? Nggak tahu, pokoknya secara feeling ini pas buat saya gitu loh. Pas buat saya, kok warnanya pas, secara value-nya juga pas gitu loh. Bentukan dan rasa dipakainya juga pas. Semua terasa cocok. Nah itu juga nanti mungkin akan dilihat sebagai keinginan. Tapi ini bukan keinginan yang dilandasi oleh rasa kekurangan. Tapi nanti ketika kita bisa mendapatkan ini, merasakan ini menjadi suatu keutuhan, kehadiran nikmat Tuhan gitu loh. Di dalam diri kita, membuat jiwa kita semakin mampu untuk bersyukur. Gitu ya teman-teman ya. Hal ini tidak secara khusus diucapkan dalam bentuk mantra yang bentuknya permintaan, tapi ada dorongan ketertarikan yang kuat untuk mendapatkannya. Sekali lagi, bukan karena rasa kurang. Apa yang dilihat secara visual terasa sangat cocok bagi diri, utamanya dalam kenikmatannya. Ya. Keterbatasan kemampuan untuk bisa mendapatkannya tidak menjadi penghalang bagi dirinya untuk yang akhirnya akan membatalkan keinginan tersebut gitu loh. Ini kan sebenarnya dihadirkan di dalam pengetahuan tentang manifestasi. Ketika kita munculkan apa yang kita inginkan, jangan pernah berpikir bahwa kita itu tidak mampu. Nah kalau ini cara-cara manipulasinya begitu gitu loh. Tapi dari sini kan kita bisa memahami bahwa sebenarnya sistem yang berlaku tuh seperti itu. Kalau ada keinginan, saat dia kemudian tidak dibatalkan dengan melogikakan bagaimana kita bisa mendapatkan, maka keinginan itu bisa terwujud. Cuman bedanya apa? Ketika dimanipulasi dengan teknik-teknik tertentu, maka ini akan bukan menambah kenikmatan, tidak menciptakan kesempurnaan kenikmatan, tapi justru ini semua akan menambah rasa kurang yang berikutnya. Karena apa yang sudah didapatkan dihadirkan oleh ego yang berpura-pura menjadi berspiritual, sudah membersihkan emosi sehingga kemudian bisa mendapatkan secara manipulasi energinya. Tapi karena yang mendapatkan ini energinya adalah yang energi low yang hanya ditutupi dengan sesuatu yang positif, maka ini nanti akan terjadi suatu kondisi di mana energi low ini akan juga muncul lagi gitu loh. Karena memang ini tidak benar-benar dihilangkan saat manusia itu masih bekerja sebagai jiwa yang dikuasai oleh identitasnya. Saya ingin mendapatkan ini, saya pengen mendapatkan itu, ini baik buat saya, itu bagus buat saya, ininya aman segala macam. Ini bisa memvalidasi diri saya. Nah itu terus, itu. Begitu kita dapat, kok kayak rasa cukupnya nggak dapet ya. Begitu beli, cukup, udah selesai. Puas ada di situ. Puasnya bukan yang senang aja, tapi puas secara kualitas
apa ya, kejujuran jiwa lah gitu loh. Oke, saya lanjut lagi ya. Apa yang dilihat secara visual terasa sangat cocok bagi dirinya, utamanya dalam kenikmatannya. Keterbatasan kemampuan untuk bisa mendapatkannya tidak jadi penghalang bagi dirinya yang membuat membatalkan keinginannya. Hal yang juga harus atau perlu dicatat bahwa mendapatkan sesuatu hanya merupakan proses penyempurnaan kehadiran, rasa bersyukur dari nikmat yang terhadirkan melalui barang atau kondisi tersebut. Jadi ketika kita memang dihadirkan intuisi tadi, saat jiwa ini sudah mampu menyatu dengan Tuhan, ya. Nah, ini akan menjadi proses penyempurnaan pengenalan terhadap Tuhan aja dalam proses kebersyukuran gitu ya. Ya. Bukan untuk validasi atau nikmat sesaat. Jika ada kemelekatan terhadap nikmat itu pun menjadi jalan penyempurnaan pembersihan jiwa. Jadi kalau tiba-tiba ternyata dalam prosesnya, aduh nih sepatu kotor ya, aduh pengen cepat-cepat dibersihin gitu. Nah itu nanti akan menjadi suatu kewaspadaan bagi dirinya mengetahui bahwa masih ada emosi kemelekatan atau yang menghadirkan kemelekatan ya. Sehingga kemudian dia langsung melakukan penyaksian terhadap apa yang dihadirkan di dalam dirinya dalam bentuk emosi ketidaknyamanan tadi. Karena misalkan tiba-tiba sepatunya keinjek orang gitu ya. Proses penyelarasan dengan emosi negatif dihadirkan penyaksi yang membuat jiwa semakin menyatu dengan Tuhan. Nah itu teman-teman, 3 halaman hasil kontemplasi tadi pagi ya, mencoba membuat penjelasan yang lebih terstruktur atas apa-apa yang saya jalani selama ini di dalam kehidupan. Izin saya mau jawab teman-teman dulu ya. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar. Nanti insya Allah terbaca semua. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak Darmawati, Kak Zaini. Oke, mantap Bang Zaini. Kang Zaini. Oke, Marco, kesadaran itu adanya di mana Kang? Di semua lapisan kehidupan, di semua dimensi kehidupan itu ada kesadarannya. Di semua perwujudan Tuhan, gitu. Di ruh ada, di jiwa ada, di fisik ada. Mudah-mudahan Kak Marco masih di sini ya. Kak Lembah Hanggodo, pikiran atau neuron dipengaruhi oleh kesadaran jiwa. Bagaimana cara membentuk kualitas kesadaran jiwa? Ya caranya ya dibersihkanlah kesadaran jiwa itu dari identitas. Ya. Karena nanti akhirnya yang muncul sebagai pemimpin adalah ruh secara murni. Untuk menyelaraskan diri itu bagaimana Bang? Menyelaraskan diri sederhananya kita sadar dulu ada sesuatu yang terhadirkan dan ini dihadirkan oleh Tuhan yang Maha Tahu dalam bentuk kenyataan di dalam diri kita, yaitu pikiran, perasaan, dan emosi. Nah kita selaraskan dengan itu. Pikiran sudah membawa perasaan atau membentuk perasaan. Perasaan juga menghadirkan sensasi yang kita namakan sebagai emosi. Nah emosinya secara utuh kita rasakan. Gitu. Kak Elina, pikiran yang menekan secara tampak atau kebutuhan atau takdir bagi tampak kebutuhan, menekan secara yang tampak kebutuhan atau takdir bagaimana jadi selaras. Yaitu yang bikin kita tidak bisa selaras itu karena kita terpengaruh oleh asumsi yang dibentuk oleh pikiran kita dan itu menghasilkan perasaan dan emosi. Perasaan dan emosi ini membuat asumsi pikiran kita seolah sangat nyata. Sesuatu yang baru menjadi prasangka apa yang akan terjadi di masa depan itu seolah-olah kenyataan yang sangat nyata. Tapi ketika kita sudah bisa berdamai dengan emosi tersebut, sebenarnya walaupun itu adalah suatu kenyataan dalam bentuk peristiwa, namun kita juga perlu ingat di mana emosi-emosi ini sangat terkait dengan apa yang akan terhadirkan di masa depan di diri kita. Karena hidup ini dibentuk oleh energi, energi itu ada frekuensinya. Kalau frekuensinya itu sudah damai, maka
Bukan tidak mungkin sesuatu yang secara logika kita itu akan dipersulit. Misalkan kita punya hutang, akan ditagih hutang sama orang yang menghutangi diri kita. Tiba-tiba kita dibebaskan hutangnya, itu bukan tidak mungkin loh. Kita terjebak oleh keterbatasan kemampuan berpikir kita yang hanya diberikan pemahaman melalui pengalaman masa lalu. Ketika kita tidak pernah mengalami pembebasan hutang, maka itu tidak akan menjadi suatu opsi untuk kita bisa yakini bahwa itu bisa terjadi gitu. Kak Siti, kenapa ya Bang Putra kami sejak SD sampai kuliah memilih teman yang tidak baik padahal sudah kami nasihati? Ya, jadi gini Kak Siti ya, mendidik anak itu kembali lagi kita harus lihat, pahami juga ya, bahwa anak itu nggak bisa banyak dinasehati. Ketika anak itu mungkin melakukan suatu kesalahan, kalau saya di dalam menjalankan kehidupan berumah tangga, saya ke anak-anak saya, begitu anak-anak saya nggak benar, saya koreksi diri. Apakah masih banyak pendaman emosi di dalam diri saya? Apakah banyak hal-hal yang masih saya tolak di dalam kehidupan ini? Apakah banyak keinginan-keinginan yang saya biarkan begitu saja menguasai diri saya? Nah, itu saya coba saksikan semua emosinya agar kemudian secara kualitas energi saya juga udah bagus. Karena kita adalah sumber, ya. Kita ini ada sumber energi bagi anak. Hadirnya anak melalui kita. Ketika kita adalah mata airnya, anak mau dinasehatin dan menasehati ini seolah-olah tindakan membersihkan aliran sungainya. Kalau sumbernya kotor ya tetap aja kotor nantinya. Gitu ya Mbak Siti ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Maaf baru dibalas nih, baru dijawab maksudnya. Bang, menurut abang nih sadar itu seperti apa? Kenapa kita tidak bisa konsisten dengan kesadaran Bang? Karena Kak Saiful, seringkali kita memaknai sadar itu dalam form tertentu bentuknya. Secara kaku, oh ini yang namanya berkesadaran. Padahal berkesadaran itu apapun juga yang mampu hadir itu diwadahi oleh namanya kesadaran. Maka sebenarnya kita sedang mengalami perjalanan kesadaran dalam berbagai macam ekspresi, dalam berbagai macam level emosi. Jadi sebenarnya ya kita tinggal istilahnya menyetujui aja, oh ini juga kesadaran. Jadi tidak kita memaknai konsisten dengan kesadaran itu dalam sikap-sikap yang selalu baik gitu loh, benar gitu. Nggak selalu seperti itu gitu ya. Kak Ai, waalaikumsalam juga. Kak Cahaya, jiwa menerima pelajaran dari ruh berupa intuisi. Begitu? Yes, betul. Kang Zaini, oke, kita tinggal menjelaskan dengan tindakan tentang hidangan dari Allah karena tidak dikuasai penguasai otak. Yes, betul. Kuncinya berserah diri total. Yes, itu kata-kata yang singkat, sederhana, tapi sangat sulit dihadirkan gitu. Utamanya ketika jiwa kita masih secara utuh dikuasai oleh emosi. Cincin akiknya bagus ya. Iya, ini dari guru saya. Ya kan beliau udah meninggal ya. Ya saya minta. Oke, pikiran yang melekan secara yang betul tadi udah ya dijawab ya ini. Maaf Kak. Ini Elina tadi belum jawab karena belum saya scroll ya. Waalaikumsalam juga Kak Azhar. Oke teman-teman, kalau ada pertanyaan silahkan. Saya izin scrolling dulu. Ini masih 99+ teman-teman. Harap sabar ya. Sambil nunggu nanti apa penjelasan dari pertanyaan teman-teman. Alhamdulillah, semua ini teman-teman, saya kasih tahu resepnya aja teman-teman ya. Bagaimana nanti teman-teman pun akan bisa mempunyai peningkatan kualitas skill di dalam diri teman-teman ya. Kuncinya cuma satu, belajar ikhlas. Coba belajar menghadirkan keikhlasan. Nah itu penting sebenarnya. Karena jiwa yang ikhlas yang akan terhubung oleh yang maha yang memiliki semua pengetahuan ini gitu. Selamat siang juga Kak Melati. Iya, doa yang sama buat Kak Melati dan keluarga. Ini menarik nih pembahasannya. Lebih saya suka. Alhamdulillah Kak Rafasya.
Oke, terima kasih juga Kak User. Mantap. Ini semua karena diizinkan oleh Allah ya. Kalau nggak diizinkan, saya tadi pagi juga nggak akan kepikiran hal seperti ini. Karena waalaikumsalam. Oke, jadi doa meminta pada Tuhan agar kuat berdamai dengan realita. Enggak begitu juga Bang Jaini. Jadi jangan kita langsung minta kepada Tuhan supaya kita kuat berdamai. Karena doa itu memiliki syarat yang harus dipenuhi, yaitu kita ikut berpartisipasi dalam melakukannya. Apakah ketika kita meminta agar kita bisa berdamai dengan realita itu kita sering melakukan yang namanya penyaksian sebagai bentuk penerimaan? Kalau enggak ya enggak akan bisa. Ya. Jadi harusnya gimana Kang? Kita harus berdoa. Jadi kalau kita berdoa itu sebenarnya ya kalau di awal-awal kita masih di dalam kondisi jiwa yang diperbudak oleh identitas, ya boleh dengan doa-doa yang umum disajikan gitu. Tapi kalau kita berdoa, coba kita istilahnya menghadirkan kesadaran di situ. Sesederhana misalkan kita minta, ya Tuhan, berikanlah kami kemampuan untuk berdamai. Oh ternyata kita itu belum damai kan? Sadari itu gitu. Kalau belum berdamai, ternyata kita belum berusaha untuk berdamai misalkan gitu. Belum ada di sebuah aliran untuk bisa menghadirkan kedamaian. Gimana bisa damai itu? Oh, dari penjelasan yang kita dengar di sini, untuk berdamai itu harus bisa menerima dalam bentuk penyaksian. Ya lakukan itu sering-sering, maka itu akan menjadi suatu perwujudan gitu. Dimana apa yang kita doakan kepada Tuhan menjadi sebuah niat, ya, niat untuk berdamai, dan kemudian disertai oleh yang namanya usaha yang menyelaraskan dengan sistem yang berlaku, di mana damai itu berdasarkan aturan Tuhan bisa terjadi dengan keselarasan yang dihadirkan melalui penyaksian gitu. Oke, lanjut lagi. Siapa nih? Najam. Sebenarnya kalau kita berdoa habis sholat itu sebuah kelengkapan cara ibadah aja. Kalau apa nih ya maksudnya? Kapan tuh boleh gitu loh. Tapi seperti yang tadi saya sampaikan ya, seperti doa yang menghadirkan kesadaran kita. Apa yang kita doakan berarti kita belum miliki. Berarti perlu kita usahakan, gitu ya. Kalau kita berdoa, ya Allah, tambahkanlah rezeki. Oh, berarti kita masih ada rasa kekurangan. Nah, itu emosi. Emosi itu harus disikapi dengan tepat. Ya, dengan penyaksian. Bang Ari lagi tidak sehat ya, masih berkenan membimbing kita. Iya, tadi awal-awal agak capek juga ya. Karena ya kembali lagi ya, ini mungkin sebagai gambaran untuk teman-teman ya. Kalau ketika kita belajar menjadi penyaksi, menerima secara utuh, bukan berarti kayak jabariyah dalam pemahaman yang biasanya kita pahami seperti determinis atau kemudian fatalisme. Bukan. Karena pagi tadi juga begitu setelah sahur, lalu kemudian tiba-tiba teralirkan suatu dorongan untuk menulis, saya menulis, ya. Itu sempat kemudian istirahat sebentar, langsung aktivitas lagi, dan semua kerjaan yang perlu saya kerjakan yang saya lihat itu emang ini terhadirkan ke diri saya menjadi suatu fokus gitu. Oh ini kotor harus saya bersihkan, halaman disapu, teras dibersihkan, kemudian motor dicuci, terus saja jalan ya terus gitu loh, nggak berhenti ternyata gitu loh. Ini membantah orang-orang yang berpikir kalau kita belajar tentang penerimaan seolah-olah kemudian kita nggak ngapa-ngapain gitu, udah terima aja. Nggak gitu, nggak akan bisa. Kalau benar cara kita menerimanya dengan penyaksian, justru itu semakin didorong terus, ayo bermanfaat lagi gitu. Jadi tapi saya juga waspada, begitu tadi kayak aduh capek gitu, agak lemes, diam dulu, berhenti dulu gitu, nggak usah dipaksa, seolah takut kehilangan momen mendapatkan aliran pengetahuan gitu dari Tuhan. Itu perlu diwaspadai. Jadi perlu untuk lebih waspada, sadar gitu ya. Satu dengan berbagai nama sebutan, ya betul.
Oke, terus Agis, siang juga Kak Musdalifah, bonus ilahiyah, alhamdulillah Kak Lembah. Oke, gimana ya Kang, belajar cuek ke suami? Jangan cuek. Berarti kan ini Kak Fitri masih terjebak ya. Melihat suami itu seolah-olah lepas dari kekuasaan Tuhan. Tadi saya sudah bilang, setiap manusia dapat ruh. Setiap ruh membawa perjalanan jiwa untuk kembali kepada Tuhan. Mulai kurikulum pendidikan jiwa kita. Nanti ada ekspresi-ekspresi juga akan muncul ke diri kita sebagai suatu proses bagi jiwa kita untuk bisa mengenal Tuhan. Dari di sini artinya suami pun adalah utusan Tuhan. Kalau kita abaikan, kita itu seperti membunuh para nabi gitu, membawa kebenaran. Jadi mengingatkan diri kita akan sesuatu yang belum benar dan perlu untuk dibenarkan gitu loh. Jadi kalau ada sikap-sikap suami yang tidak berkenan kita rasakan, coba sadari emosi apa yang muncul di situ, kesedihankah, kekecewaan, kemarahan, ya. Lalu lakukan penyaksian terhadap emosi-emosi itu. Maka nanti bukan kita membiarkan suami seperti itu. Saat kita merubah energi emosi atau frekuensi emosi yang ada di diri kita menjadi lebih tinggi, yaitu damai, maka biofield yang ada di diri kita, sekeliling diri kita pun akan bisa menjadi sesuatu yang membantu perubahan diri pasangan kita. Kenapa saya mengingatkan ini kepada Kak Fitri? Karena di sini Kak Fitri yang dikasih kesadaran sampai akhirnya bisa masuk ke ruang ini, ke room ini belajar, ya, sehingga kemudian Kak Fitri ya mau ditolak atau enggak sebenarnya memang sedang diperjalankan oleh Tuhan untuk berproses. Gitu ya. Oke, lanjut lagi scrolling. Kak Mustika Semesta, izin bertanya. Bab jiwa, perjalanan jiwa, cermin jiwa, selaras jiwa. Yes, mantap. Jiwa selaras. Kak Mario, sliding, tackle orangnya. Oke, Kak Adi, waalaikumsalam. Bang, apa artinya langit ada 7 lapisan? 7 lapisan kesadaran. 7 itu di dalam bahasa Arab itu adalah artinya banyak, ya, tak terhingga. Jadi lapisan kesadaran tuh wah banyak banget gitu. Tapi kalau kita mau lihat dari perspektif Mi'raj gitu ya, itu ada penjelasannya nanti. Bagaimana kesadaran itu terbentuk. Lapisan-lapisan itu terbentuk mulai dari Adam sampai akhirnya Ibrahim. Adam, lapisan kedua ketemu dengan Isa dan Yahya, ya, ketemu dengan Yusuf, Idris, kemudian ketemu dengan Harun, Musa, dan terakhir Isa. Itu simbolis ya. Pikiran yang menekan secara yang tanpa kebutuhan tadi udah dijawab. Mohon maaf, tadi belum sempat dijawab. Jangan cuek, nikmati ya. Oke, mantap. Mario, yang ngutangin mangkat lunas ya. Bang, insya Allah langsung bisa direspon begitu kok gitu loh. Ketika sudah rilis emosi nih, bukan 1 juta, 2 juta, 10, 20 juta. Yang pernah terjadi 250 juta langsung dibutihkan gitu. Tuh gimana coba logikanya? Secara logika udah gak masuk akal gitu loh. Makanya tadi saya bilang ketika ada dorongan sesuatu jangan mampu menghadirkan logika tersebut karena kita tidak pernah mengalaminya saja. Gitu. Bentuk hatul pun terbentuk dengan pikiran. Yes, betul sekali. Bang, cara melepaskan emosi dan rasa malu berlebihan gimana? Dirasakan secara utuh rasa malunya tadi ya. Mari jangan kasih nonton Doraemon katanya Bang. Ntar aku ingin begini dan begitu. Yes. Oke, Pak, bagaimana naik kesadaran dari emosi takut? Minta contohnya agar keluar dari fear itu. Sederhana Kak Fusia ya. Jadi kalau kita itu ada ketakutan, itu emosi ya. Ketakutan ini
cukup diberi ruang untuk hadir secara utuh dan dirasakan sepenuhnya, sebagaimana adanya. Itu akan bertransformasi nanti. Dalam arti, secara logikanya, kualitas dari emosi itu nanti akan berubah. Yang tadinya kencang menggenggam tiba-tiba terlepas. Kenapa ini bisa terjadi? Karena sesuatu yang dihasilkan atau dibentuk oleh ego, dia hanya butuh ruang untuk hadir dan diterima secara utuh. Ya. Kak Uwais, terima kasih sudah hadir. Tip untuk berserah diri secara totalitas, gimana teknisnya? Ya ini perlu proses ya, jadi nggak bisa kita langsung berserah diri. Pertama-tama kita harus bisa sadar dulu agar penerimaannya bisa terjadi. Ketika sudah bisa menerima, kita perlu untuk menyaksikan penuntasan penerimaan itu adanya di penyaksian. Ketika sudah menyaksikan, jiwa kita sudah damai, barulah kita bisa shifting menjadi yang berserah diri. Ya. Karena berserah diri itu bukan sesuatu yang diusahakan atau dikondisikan gitu loh. Dalam arti ditekan terus harus berserah diri gitu. Bang, ruang dilihat mirip Chef Juna. Iya. Ya, ada yang bilang begitu. Saya mukanya agak pasaran ya teman-teman ya. Ada yang bilang mirip ini, ada yang bilang mirip itu gitu. Ikhlas itu kan abstrak. Ada teknik tutorialnya enggak? Ikhlas itu memang betul abstrak. Tapi begini, ikhlas itu bagian dari kualitas jiwa yang sudah mampu berserah diri, pasti ikhlas. Nah, tutorialnya Bang Zaini seperti yang biasa kita bicarakan ya di kelas online atau mungkin di privat gitu kan. Ya mulai dari sadar dulu, menerima, menjadi penyaksi sampai damai, lalu konsisten terus itu di dalam kedamaian, maka akan menghadirkan kualitas jiwa yang sering disebut sebagai hamba. Hamba ini pasti ikhlas. Ya. Nanti hamba yang terus konsisten hadir tuh dia akan menjadi hamba yang mampu bersyukur. Nah, itu ikhlas tuh. Tapi itu hanya segelintir. Ini konfirmasi dari Tuhan. Hanya sebagian kecil dari hambaku yang mampu untuk bersyukur. Jadi panjang tuh jalannya. Kan kenapa susah sekali menerapkan kesadaran setiap hari dan diajarkan selalu lupa terus? Karena masih stres ya. Coba dirubah dulu mindsetnya, cara melihat kehidupan ini. Agar kemudian nanti kita melihat dengan cara yang berbeda, bisa lebih nyaman menerimanya, dalam arti menjalaninya. Nanti kita bisa kemudian lebih bisa terbuka menerima hal-hal baru. Kalau kita masih stres, nanti pikiran itu melihat hal baru dianggap sebagai musuh. Sehingga diblok sama dia, dibikin kayak nggak ngerti gitu loh. Nggak bisa mengaplikasikan. Ya, jadi kalau Kak Evi itu mau atau berkenan untuk private, nah di private saya bisa, insya Allah ya, kalau diizinkan oleh Allah, itu mengarahkan, membimbing lah. Nah gini, perspektifnya dari permasalahan Kak Evi seperti apa, coba kita bahas atau kita jabarkan dengan perspektif yang berbeda. Mudah-mudahan Kak Evi nanti bisa lebih memahami peristiwa yang sedang dialami. Oke, baru MOU Bang, belum damai seutuhnya, ya nggak apa-apa. Semua juga ada waktunya. Oke, Kak Elina, maaf tanya pagi Kang, baru bagaimana? Apa tanya pagi Kang, baru bagaimana? Maksudnya gimana? Mungkin bisa dijabarkan lagi pertanyaannya Kak Elina ya. Nah, sebentar teman-teman, mungkin ada kiriman sebentar. Oke, hadir kembali. Cara berdamai dengan kecemasan berlebihan dan ketakutan sebenarnya sama. Semua ketakutan, perasaan yang tidak nyaman lah secara global gitu ya, bisa dikatakan seperti itu ya secara umumnya. Itu semua emosi ya. Emosi itu cara menyikapi dengan menerima, memberikan ruang untuk hadir secara utuh.
dan kita merasakan sebagaimana adanya. Gitu caranya berdamai. Karena itu semua dihasilkan oleh ego kita. Doa ada ikhtiar, cepat atau lambat dikabulkan tugas Allah. Ya kalau kita mau nyuruh-nyuruh Allah ya nggak enak juga ya kalau kita perspektifnya gitu. Tugas Allah, Allah yang mengabulkan gitu. Kita minta ini, minta itu sebagai ego gitu loh. Jadi nanti takutnya terjebak di dalam yang namanya kekejian gitu loh. Keji itu tidak beretika ya teman-teman ya. Kak Mamski, waalaikumsalam. Terima kasih juga Kak Ani. Siap, alhamdulillah mengizinkan untuk belajar. Bu Trini, pada saat waktu tidur lalu harus menyaksikan emosi-emosi yang muncul, nanti gak tidur-tidur Kang. Ya makanya nggak harus juga pas mau tidur. Ya misalkan kita lagi melakukan aktivitas sehari-hari nih, tiba-tiba ke-trigger gitu loh. Sebenarnya sih kalau bagi saya nggak perlu berhenti, terus saja sambil ngerjain apa yang saya harus lakukan, saya bisa langsung menyaksikan itu. Ya, makanya saya itu nggak cocok dengan yang namanya journaling. Coba dihadirkan lagi, journaling, dicatat semuanya segala macam gitu kan. Kemudian dirilis kan bahasanya begitu. Ya, kalau saya nggak cocok begitu. Justru kalau kita benar menurut panjang jadi jalannya. Gitu. Bang kalau fisiknya sakit itu jiwanya rusak nggak? Sebenarnya penyakit fisik juga kalau kita lihat dari perspektif psikologi ada yang namanya psikosomatis. Di mana itu di-trigger melalui emosi-emosi yang sudah terlalu lama tidak diterima, tidak mampu dirilis sehingga dia memadat menjadi penyakit fisik. Seperti GERD atau asam lambung gitu ya. Itu awalnya karena pikiran. Banyak yang semua sumbernya dari pikiran. Ikhlas itu jika rasa melepaskan total. Jadi yang saya pernah dengar tuh dari guru saya mengatakan gini. Jadi ada yang Rasulullah itu kalau nggak salah yang menanyakan kepada ditanya oleh sahabat. Ya Rasulullah, apa itu ikhlas? Aduh, saya belum tahu ikhlas itu apa. Nanti saya tanyakan kepada Jibril. Lalu Rasulullah ini mungkin cuman ini aja dongeng ya. Belum tentu juga begitu, cuman ini sering disampaikan gitu. Lalu Rasulullah bertanya kepada Jibril. Jibril, apa itu ikhlas? Wah, saya nggak tahu Rasulullah, tapi nanti saya tanyakan dulu kepada Tuhanmu. Lalu Jibril pergi bertemu Tuhan dan kemudian bertanya kepada Tuhan. Setelah bertanya kemudian dan mendapatkan jawabannya diberikan kepada Rasul. Ya Rasulullah, ikhlas itu adalah rahasia di balik rahasia Tuhan yang disimpan di dalam hati orang-orang yang dicintai. Ya, kalau di sini artinya ikhlas itu ya kualitas jiwa yang sudah disematkan oleh Allah di dalam jiwa-jiwa yang sudah bersih dan mampu menyatu dengannya. Dicintai. Syaratnya dicintai apa? Kita mencintai. Kalau kita mencintai, ini hadis kutsinya, jika kamu mencintaiku maka aku akan mencintaimu. Dengan mulutku lah kamu akan berbicara, dengan tanganku lah kamu akan bergerak, dengan kakiku lah kamu akan berjalan gitu loh. Istilahnya kita udah menjadi representasi dari Tuhan. Tapi bagaimana kita bisa dikatakan kita itu mencintai? Selama masih ada banyak kebutuhan, berarti kita belum cinta. Jadi kalau teman-teman dengan pasangan teman-teman misalkan ya, teman-teman tuh banyak request, minta ini, minta itu, berarti teman-teman sebenarnya nggak cinta-cinta banget sih, ya, nggak terlalu cinta sama pasangannya. Karena apa? Sebenarnya teman-teman cuma butuh aja untuk bisa dipenuhi keinginannya. Saya ingin gini, oke, gitu loh. Kebetulan secara fisik teman-teman cocok dengan kualitas yang bisa mendatangkan kenyamanan di diri pasangan gitu. Lalu kemudian
muncul lagi yang menggunakan label cinta. Padahal mungkin ini ya cuman syahwat aja gitu mungkin ya. Ya seperti itu kurang lebih teman-teman ya. Jadi sebenarnya kalau kita mau katakan ikhlas itu ketika kita tidak lagi dikuasai oleh yang namanya identitas, jiwa itu sudah bersih, mampu untuk menjadi hamba, disitulah ikhlas akan hadir. Ya pasti mampu melepaskan total ya. Kalau stay sebagai being, apakah sudah tidak perlu lepasin emosi lagi? Being itu sebenarnya bukan kondisi yang hanya selalu dilihat sebagai yang sudah positif gitu ya. Being itu bisa meliputi kondisi-kondisi di mana manusia itu terjebak di dalam ego. Itu juga being. Tapi dia sadar secara utuh, saya sedang diperjalankan. Hadir sebagai ego yang ingin menentukan. Kalau bisa muncul statement seperti itu, berarti kita sedang jadi being. Kak Muhammad Inando, akhir ini sering looping, kesialan. Apa ada yang salah ya Coach? Bukan salah sih, sebenarnya ini kaitannya tentang hukum keteraturan aja sih. Dimana kita itu punya emosi-emosi yang secara frekuensinya rendah, maka itu akan menarik kesalahan, kesialan, ketidakberuntungan. Makanya perlu untuk bisa merilis emosinya, berdamai dengan emosi-emosi yang dihadirkan Tuhan. Suami saya Pak Parojo perokok berat mungkin ya. Perokok berat. Jadi sekarang puasa otomatis puasa ngerokoknya, tapi imbasnya dia jadi temperamen, cepat marah. Nah betul, saya nggak aneh kalau ada kondisi seperti ini ya. Kenapa saya bilang tidak aneh? Karena rokok itu punya efek menenangkan. Ya maka orang-orang spiritual itu banyak yang jadi perokok. Kenapa? Dia menghadirkan sisi-sisi spiritualnya melalui dampak dari rokok tadi gitu. Ya. Karena kan spiritual itu mensyaratkan adanya ketenangan. Nah itu dipakein rokok gitu. Nah sebenarnya ketika kita tidak tenang, temperamen, ketika tidak merokok, inilah manfaatnya puasa sebenarnya. Makanya saya bilang puasa itu sebenarnya tidak beda dengan proses menghadirkan penyaksi secara khusus di waktu dalam periode tertentu gitu ya. Ya jadi tetap aja ketika kita lagi puasa nih, kita tuh kayak dikuras gitu emosinya. Kita kekurangan asupan makanan, kita kekurangan asupan minuman, sehingga kemudian apa yang terjadi, kita jadi mudah ke-trigger, ya. Ketika ke-trigger kan emosi muncul. Nah itu dipakai, dimanfaatkan sebagai bahan penyaksian. Alarmnya bunyi Mas Ari. Ada yang datang ya. Nah, tadi ada yang kayaknya saya kira ada paket datang, ternyata cuman orang lewat aja. Waalaikumsalam, Bang Dery. Emosinya pas mau tidur, Kang. Iya. Begini, kalau memang dihadirkannya pada waktu tertentu, berarti menurut Tuhan yang Maha Tahu, waktu untuk Bu Trini itu merilis emosi adalah saat itu. Jadi jangan kita kemudian kayak terjebak logika tadi, di mana itu salah satu bentuk dari perbudakan pikiran, logika gitu ya. Oh kalau ini nanti nggak bisa tidur. Oke, itu kan menurut kita ya, secara logikanya begitu. Apakah ketika selesai penyaksian dan kemudian damai tidak rileks? Begitu terjadi rileksnya, apakah sulit untuk tidur? Pasti mudah untuk tidur. Kak Dharma Bakti, host, di tubuh kita di mana ruang yang kosongnya? Saya tidak punya pengetahuan yang bisa menjawab, menunjuk di mana ruang kosong di diri kita. Apalagi ketika kita bicara tentang tubuh fisik gitu ya. Saya nggak punya pengetahuan di situ, karena bagi saya ruang kosong ini adalah dimensi spiritual. Ya, bukan ada di suatu tempat tertentu.
gitu. Kalau memang itu adanya di tubuh fisik kita, maka ketika kita mati, ruang kosong itu kemana? Ya logika aja gitu. Itu bisa akhirnya menjadi ikatan kan, padahal ruang kosong itu ada ruang kesadaran sebenarnya. Jadi ya nggak, rasanya sih kalau sependek pengetahuan saya secara logikanya nggak bisa ditunjuk ada di yang namanya fisik kita. Kak Fusia, pas menyaksikan emosi kan ada sensasi Pak. Jadi kalau sambil aktivitas kan nggak enak, kadang mengganjal. Ya ini kan jam terbang aja ya Kak Fusia ya. Kalau udah sering juga nanti bisa santai aja sih. Kalau saya sih sambil nyetir juga bisa, sambil nyuci motor juga bisa, segala bisa pokoknya gitu. Bang, intuisi dalam kesadaran bagaimana? Ya ketika kita itu sudah jiwanya itu sudah tidak dikuasai oleh emosi atau identitas, atau mungkin juga disebut sebagai ego, begini, sebenarnya nanti secara utuh jiwa itu akan terkoneksi dengan Tuhan karena dia sudah ada di dalam kondisi yang damai. Kan kalau di surat Fajar itu jiwa yang damai sudah patut diundang sebagai yang bisa kembali. Kembalilah padaku dengan puas. Jadi dia itu tugasnya hanya menghadirkan rasa puas itu, dan rasa puas itu bisa dihadirkan ketika damai itu selalu konsisten hadir sehingga dia bisa masuk di dalam kualitas jiwa yang berserah diri. Itu pasti dia akan mampu untuk apa namanya memiliki intuisi di situ. Karena dia sebagai hamba itu dia sangat dekat dengan Tuhan gitu. Dia tidak lagi terbelenggu oleh ciptaan-ciptanya. Mau tanya apakah anjing itu najis? Terima kasih. Begini, saya pernah temukan anjing itu terkesan ada pemaknaan najis. Itu di ayat surat 176 kalau nggak salah ya. Jadi digambarkan di situ bahwa orang-orang itu yang selalu cenderung pada dunia dan keinginannya yang rendah disimbolkan dengan anjing, ya, dimana mereka itu tidak pernah puas, walaupun mereka sudah mendapatkan tuh nggak pernah puas, diberi atau tidak diberi itu tidak pernah puas di situ. Maka yang seperti itu najis gitu sebenarnya. Sebenarnya najisnya itu lebih ke arah ininya, karakternya yang nggak pernah puas tadi. Makanya kalau di dalam ritualnya suruh digosok dengan tanah, ya, dibersihkan dengan tanah, itu simbol dari asal mula kejadian. Ya, itu baru bisa dibersihkannya najis tadi. Maksudnya nggak cocok journaling gimana Kang? Saya nggak cocok karena apa ya? Buat saya yang namanya obat itu dia akan diberikan pada waktu dibutuhkan, benar nggak? Saya diberikan nih misalkan ya, lagi pusing nih sekarang, sakit kepala. Misalkan saya nggak puasa, sakit kepala sekarang, saya minum obat sekarang dong gitu loh. Nggak tunggu nanti malam. Nah, kalau journaling itu bisa ditunda tuh, nanti aja, malam aja diminum obatnya. Nah, ketika diminumnya malam, apa yang terjadi? Kualitas dari sakitnya tuh udah beda, sehingga mungkin nggak butuh obat nih. Ya, jadi kalau kita bicara tentang emosi, secara kualitas pasti dia udah berubah, nggak akan sama persis seperti di saat itu terhadirkan di awal gitu loh. Jadi saya lebih cocok langsung. Ya Bang, dulu saya Bang, dulu saya pikiran gegara rumah dijual, dan anak sekarang
stroke belum bisa jalan. Oh, Kak Mamski gitu ya. Ya semoga bisa diberi kesabaran ya, karena sakitnya manusia kalau kita pahami dengan jelas sebenarnya itu pertolongan dari Allah. Itu rezeki bagi manusia yang diberikan. Kenapa? Karena dikatakan jika orang yang sakit kemudian dia bersabar, maka ketika dia sembuh, maka Tuhan akan mengganti darah yang lama dengan darah yang baru. Artinya supporting kehidupannya dirubah, kesadarannya dirubah, gitu ya. Tapi kalau dia nggak sembuh, Tuhan akan istilahnya memasukkan ke dalam surga tanpa hisap. Jadi selalu mendapatkan kemudahan. Walaupun secara kesadaran dia itu belum terbentuk gitu loh. Ya, tadi solusinya begitu ya Kak Mamski ya. Coba diterima dulu semua emosinya, mungkin penyesalan apapun juga yang tidak nyaman nih karena belum ikhlas ya. Ya, keikhlasan itu nggak bisa diafirmasi, nggak bisa. Itu hanya nutupin aja. Ya. Ya kalau mau nanti private juga boleh mungkin ya. Jadi secara khusus saya bisa menyampaikan masukan yang lebih jelas lagi. Gini Kang, misalnya pas mau tidur dengar ada yang ngorok jadi kesal dan terganggu, ya udah langsung nggak nyamannya tadi dirasakan secara utuh, fokus aja jangan dianalisa ceritanya. Gitu. Emang orang ngorok itu kalau nggak diizinkan ngorok sama Allah bisa kemudian dia ngorok kan nggak bisa. Artinya kan di sini ada kesesuaian kurikulum pendidikan jiwa melalui kondisi yang dikatakan ngorok tadi. Ikhlas kan nggak usah diucapkan, dia nggak harus diucapkan. Ya yes, betul, setuju. Bang, ada teman usul ke saya mau bukber katanya. Ayo, boleh, ayo kita bukber. Kapan Bang Yan ke Jakarta lagi? Ditunggu. Oke, Kak Lina Firani. Ya, itu kalau teman-teman di sini juga ada yang di Jakarta mau ikutan gabung, kumpul-kumpul, boleh. Nanti kita berkabar ya. Info aja ke saya gitu ya. Di DM aja kalau belum punya nomor wawa saya. Mau tanya Kak, apakah anjing itu najis? Ada yang bilang gitu. Ya tadi saya udah jawab ya tentang anjing ya. Jadi najisnya itu dari sisi karakter dari anjing yang digambarkan di dalam diri manusia yang tidak pernah puas. Karena di Quran ada juga aturan bahwa kita itu diperbolehkan berburu dengan anjing. Sekarang kalau misalkan anjing itu najis, memang anjing bisa langsung diarahkan untuk berburu ketika tidak dipelihara. Gitu kan? Logika aja nggak mungkin lah. Kemudian nggak dipelihara, nggak dididik, tiba-tiba bisa langsung digunakan sebagai alat berburu. Nanti binatang buruannya digigit gitu kan. Ini kan ada liurnya juga. Ketenangan didapat bukan karena rokok. 2 tahun saya berhenti merokok mah. Iya. Ini kan beda-beda ya. Kalau dengan mengosongkan pikiran sih udah pasti begitu gitu loh. Tapi bagi orang-orang tertentu dia perlu zat yang membantu dia untuk mengosongkan pikiran, dalam arti bukan mengosongkan sih, mengurangi intensitas berpikir dari otak kita. Nah itu ya. Kalau secara utuhnya memang yang namanya tenang itu kondisi ketika intensitas berpikir itu menurun. Tapi beberapa orang itu nggak bisa langsung misalkan hanya fokus diam, itu nggak semuanya bisa. Dibilang bahwa ada zat di rokok yang bisa membantu menenangkan. Tapi ada juga orang udah ngerokok, ya tenangnya mungkin sedikit aja, cuman pikirannya terus overthinking, ya nggak bisa juga akhirnya. Pak, sensasi antara emosi kan beda-beda. Ya gimana menyikapi sensasi kadang-kadang muncul khawatir. Makanya saya sering kali nggak fokus melabeli ini sensasi apa.
Sekedar ada rasa, mungkin kalau dibilang tidak nyaman, itu diterima. Bingung tuh kayak gimana? Pasti teman-teman tahu, bingung tuh gimana rasanya. Ya, apa itu khawatir? Mungkin khawatir, takut, tapi dalam level yang seperti apa? Dan itu teman-teman yang bisa hanya tahu kebenarannya. Bukan anjing ya bang? Iya, bukan itu karakternya sih. Oh gitu, ternyata analogi Kang. Yes, betul. Betul, Renungan Malam, mantap. Mesti bawa buku kemana-mana. Iya, mantap. Pak, apakah rilis emosi bisa tanpa sensasi? Gini, kalau kita mau bilang sensasi dalam rasa emosi itu, gitu, maksudnya dalam arti perasaan ya, itu bisa digantikan dengan sensasi fisik. Nanti bisa bentuknya kayak katarsis istilahnya ya. Perilisan emosi dengan gerakan badan, nanti bisa tiba-tiba badan bergerak-gerak sendiri gitu. Begitu. Apa tubuh bisa diperintah begitu, Pak? Ya kembali lagi kan sebenarnya juga bisanya kita bukan karena kita sendiri, karena kita juga nggak ada. Jadi ya kalau kita bisa memerintah tubuh ini ya perlu kita sadari dulu sebagai kesadaran yang tidak lagi mengakui bahwa kita itu punya kemampuan, ya izinkan aja tubuh itu bergerak. Dan lihatlah bahwa Tuhan sedang menggerakkan tubuh itu. Kita menjadi penyaksi aja. Oke, maksudnya gak usah ditulis, tapi cepat ditanggapi. Iya, betul, seperti itu. Kalina, terima kasih juga Kalina. Boleh buat grup Wawa. Iya. Kalau teman-teman, ya biasanya yang saya masukkan ke dalam grup Wawa tuh bukan saya pengen eksklusif ya. Cuman biasanya yang masuk situ teman-teman yang udah ikut private atau kelas online. Kenapa saya bikin aturan itu? Sebenarnya saya punya grup lain yang namanya ruang kosong ya. Tapi ya apa namanya? Ya kembali lagi gitu loh. Gak aktif akhirnya. Ya ekspektasi saya ketika kemudian teman-teman itu udah ikut berarti ada keseriusan di situ. Gitu, bukan saya istilahnya mau ngeduitin ini ya, teman-teman jangan salah paham. Karena kemarin pun juga ada yang private, karena saya lihat juga memang dia tidak sedang ada dalam apa namanya kecukupan secara finansial, ya nggak bayar gitu loh, nggak bayar juga gitu loh, nggak apa-apa, udahlah gitu loh. Rezeki juga Tuhan udah atur lah. Kenapa kita harus sibuk gitu ngatur-ngatur? Tapi bahayanya kalau kita nggak jujur, padahal kita ada gitu sebenarnya. Tapi karena kita tidak berkenan untuk melakukan pertukaran energi, justru ini akan jadi backfire ke kita sendiri. Oke. Bang, bukankah semua hewan termasuk anjing dan tumbuhan semuanya yang hidup dan yang mati saudara kita? Ya kalau secara energi sih iya ya. Kita kan semua dibentuk oleh energi ya. Tapi kesadarannya beda-beda. Kalau bilang saudara kan saudara, sama-sama yang hidup melalui udara. Kurang lebih seperti itu mungkin pemahamannya. Waalaikumsalam Kak Agus, Kak Rita, waalaikumsalam. Bu Trini, makasih juga Bu Trini atas pertanyaannya. Nah itu teman-teman ya, nggak terasa ini 2 jam sudah berlalu ya dari pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan tadi yang saya sampaikan ke teman-teman dari hasil tulisan kontemplasi apa yang saya lakukan kesehariannya, bagaimana cara saya memaknai kehidupan, melihat pengetahuan tentang kesadaran dan bagaimana teraplikasikannya di dalam kehidupan, ya bisa teman-teman pahamilah, yang semoga juga bisa membuat teman-teman itu lebih nyaman menjalankan kehidupan dengan cara-cara seperti itu. Walaupun juga saya memahami semua itu terlambat. Iya, tadi saya dari jam 10 kurang gitu loh sudah hadir teman-teman ya. Ya, kembali lagi walaupun terjadinya sebuah proses juga sebenarnya sudah ada jalannya.
Jadi paling enggak saya hadir sebagai pembawa pengetahuan yang nanti akan dibutuhkan untuk terjadinya sebuah proses ya. Karena proses tanpa pengetahuan yang ada juga tidak akan terjadi. Nanti ketika kesadarannya sudah siap, kemudian pengetahuannya sudah didapatkan, maka proses itu akan bisa terhadirkan seperti itu teman-teman. Oke, mungkin kalau nggak ada pertanyaan, kita akhiri dulu pertemuan kita hari ini. Ya, mohon maaf kalau ada sesuatu yang mungkin iya kibar langit. Waalaikumsalam Bang Sumenep. Kalau teman-teman ada yang tertarik, yang baru hadir di sini, terus mengikuti pemahaman yang seperti saya alirkan saat ini gitu loh, dianggap lebih mudah untuk bisa dipahami, lebih membawa ketenangan karena tidak ada judgement di sini, tidak ada penegasan tentang kesalahan gitu ya. Ya silahkan lanjutkan nanti hadir di live saya berikutnya hampir setiap hari kecuali hari Sabtu karena Sabtu pagi saya buat kelas online ya. Bagi teman-teman yang mungkin butuh pembelajaran lebih serius lagi di situ karena juga secara kuantitas dari pesertanya juga tidak sebanyak yang ada di TikTok ini, yang mudah-mudahan itu akan menjadi suatu jalan bagi teman-teman untuk bisa lebih memahami secara utuh gitu ya. Terima kasih Kak Vanelli. Jadi tapi itu hanya apa namanya jembatan aja ya yang saya coba sediakan untuk teman-teman, termasuk salah satunya privat. Tapi bukan sebuah kewajiban untuk mengikutinya. Kalau teman-teman bisa mendapatkannya di sini secara cuma-cuma gitu ya, ya nggak apa-apa. Itu sudah menjadi rezeki bagi teman-temannya. Yang saya sampaikan di privat ataupun di apa namanya di kelas online, sebenarnya semua sudah saya gelar di sini. Hanya saja mungkin cara penyampaiannya, sistem penyampaiannya ada perbedaan yang membuat teman-teman itu mungkin bisa lebih memahami apa yang disampaikan di kelas online atau privat. Oke teman-teman, saya pamit dulu semuanya. Terima kasih gitu atas supportnya terhadap live saya ini. Besok kita ketemu lagi mudah-mudahan ya jam 9.30 maksimal jam 10. Mudah-mudahan saya diizinkan juga oleh Tuhan membawa sebuah topik yang saat ini saya juga belum mengerti. Yang sering saya bilang juga setiap harinya seringkali dadakan baru muncul, dikasihnya sedikit-sedikit muncul. Tapi akhirnya terbentuk juga last minute menjelang saya live. Itulah yang saya sajikan kepada teman-teman yang insya Allah ini adalah bentuk keridoan dari Tuhan yang ya mudah-mudahan juga bisa memperbaiki atau meningkatkan kesadaran kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sampai jumpa kembali besok. Cara ikut privat boleh hubungin saya di sini. Ya, ini saya tuliskan nomor WhatsApp saya. Jadi kalau mengenai ketentuannya teman-teman ya, ini juga saya sering ulang-ulang, cuman mungkin ada teman-teman yang baru hadir di sini. Tunggu 74 0878 18 15 1274 ya. Ya, jadi sebenarnya sederhana aja. Jadi teman-teman hubungi saya di Wawa ini. Nanti teman-teman kita schedule, tentukan waktu yang tepat buat kita semua, untuk kita berdua gitu. Kan private kan cuma berdua aja ya. Lalu kemudian untuk ketentuan tambahannya, misalkan saya bilang saya membuka pintu pertukaran energi ya, kayak investasi, cuman istilahnya saya ini tidak memaksakan ini harus dilakukan oleh teman-teman. Kalau teman-teman ada di dalam keterbatasan, silakan hubungi saya juga. Mau secara free tetap akan saya layani sama seperti saya melayani yang berbayar gitu loh. Sama-sama Kak Rita. Lalu kemudian nilainya pun juga saya tidak tentukan tarifnya. Jadi saya selalu membawakan ini dengan fondasi keikhlasan ya. Yang mudah-mudahan berdasarkan apa yang saya pahami, keikhlasan ini justru menjadi kunci bagi keberhasilan sebuah pembelajaran ya. Makanya kita tuh ya ketika saya nanti memberikan privat ke teman-teman, saya nanti akan arahkan, jangan menggenggam hasil, tapi tolong fokus menikmati prosesnya, itu kuncinya. Oke teman-teman, saya pamit dulu sampai besok jam 9.30 atau maksimal jam 10 ya. Bye-bye semuanya, terima kasih.
Oke Kak Aymar, waalaikumsalam. Terima kasih juga. Alhamdulillah.